Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada puasa kali hari ini kita akan membahas tentang tema puasa, yaitu adalah puasa menahan lapar dan menata hati. Bersama saya Dani Alfiriandi dan Ustazah Diah Dina Aminata MPD selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Malang akan membahas tentang keutamaan-keutamaan puasa, yaitu dengan tema puasa menahan lapar dan juga menata hati. Nah, puasa seringkali kita anggap sebagai menahan lapar dan haus, akan tetapi bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Puasa itu adalah menata sikap, menjaga hati dari berpikiran yang kotor, dan menjaga mata, mengupgrade diri, dan lain-lain. Bersama saya Dani Alfiriandi dan Ustazah Diah Dina Aminata MPD selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab akan membahas ini lebih lanjut, teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan kita akan tanya ke Ustazah Diah Aminata ini, teman-teman. Mungkin kita akan tanya-tanya seputar Ramadan ke Ustazah. Baik teman-teman, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini sudah banyak yang list pertanyaan ya dari teman-teman. Pokoknya ada yang pertama, bahwasannya apa benar puasa dapat mempengaruhi perubahan perilaku kita, Ustazah? Boleh. Terima kasih pertanyaannya. Baik, pertanyaan ini sangat menarik ya. Tentunya pertanyaan ini sudah muncul di benak-benak para pendengar semuanya, dan juga teman-teman ada di podcast ini, tentang bagaimana apakah benar puasa itu bisa merubah sikap kita ya. Kalau kita pahami terlebih dahulu apa itu puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Secara syar'an yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa itu secara zahir dan juga secara batin. Secara zahir memang menahan diri daripada makan makanan, minuman. Tapi puasa juga punya makna, yaitu al-imsak, yaitu dari segala hal yang membatalkan pahala puasa. Disinilah yang disebut dengan al-imsak atau puasa batin. Di antara kita mungkin masih banyak yang menjalankan puasa itu baru dilaksanakan secara zahir, sehingga seakan-akan berpuasa tidak mempengaruhi sikap kita. Orang puasa tapi kok akhirnya sama aja. Ini bulan puasa tapi kok masih banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya. Itu karena pemaknaan puasa masih dimaknai secara zahir, belum secara batin. Padahal ya, sudah banyak ulama-ulama kita yang mengingatkan bahwa terdapat hal-hal yang membatalkan pahala puasa dengan perkara-perkara, salah satunya yaitu dengan marah, salah satunya lain dengan adu domba, berbohong. Dan ini semua adalah bentuk bahwa Allah itu ingin mendidik kita secara zahir dan juga secara batin. Maka jawabannya adalah ya, benar, puasa dapat merubah perilaku kita selama puasa itu dilakukan secara benar. Oke, berarti kesimpulannya pada puasa itu bisa merubah diri kita. Iya, bisa, seperti itu Ustazah. Dan tadi Ustazah menjelaskan bahwasannya puasa itu secara bahasa imsak. Nah, kalau boleh tahu imsak itu apa sih artinya, Ustazah? Al-imsak itu dari kata bahasa Arab, yaitu amsaka yumsiku imsak. Artinya adalah menahan diri. Menahan diri. Nah, menahan dirinya dari apa? Menahan diri dari hal yang membatalkan. Kalau misalnya kita belajar fikih nih, banyak banget perkara-perkara yang membatalkan puasa. Misalnya makan dan minum, kemudian berhubungan, kemudian misalnya hal-hal yang makruh juga banyak, seperti dikatakan puasa itu kalau tidur tuh ibadah loh, terus dia tidur tuh seharian. Nah, itu gimana? Batal nggak puasanya? Puasanya nggak batal, tapi makruh karena tidak punya makna apapun. Oke. Kalau misalkan nih Ustazah, ada orang yang puasa dari awal puasa sampai akhir, dari mulainya sahur sampai mulainya berbuka puasa, itu dia tidur seperti yang Ustazah bilang tadi kan, dia tidur dari awal sampai akhir. Itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi untuk pahalanya gimana, Ustazah? Rugi sekali ya. Rugi kalau sekali. Seandainya ada seorang yang menyatakan hanya karena pernah mendengar ada qaul ya, yang menyatakan bahwa naumul shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, lalu kemudian dia menghabiskan waktu Ramadannya hanya untuk tidur. Sebab ulama-ulama kita itu
sangat memaknai waktu dalam Ramadan itu adalah waktu emas, waktu berharga. Istilah kata nih 12 bulan ya, 11 bulannya itu udah kita gunakan dengan apa? Dengan seenaknya saja. Maka Ramadan 1 bulan ini Allah ganjar beri pahala berlipat. Jadi seakan-akan kalau kita melakukan satu pahala atau satu pekerjaan di luar bulan Ramadan itu pahalanya hanya 10, tapi di dalam bulan Ramadan itu katanya Allah wa ana ajzi, saya akan melipat gandakan, saya akan memberikan balasannya. Maka kalau hanya digunakan untuk tidur itu adalah sangat-sangat sia-sia. Itu adalah orang-orang yang mengelapkan puasa tanpa ilmu. So, kalau kita memberikan ilmu, melakukan puasa dengan ilmu, maka orang-orang yang puasa dengan ilmu paginya digunakan untuk berzikir, kemudian digunakan untuk membaca Al-Quran, sebab juga bulan Ramadan adalah anniversary-nya Al-Quran. Iya. Ya kan? Ya, Al-Quran anniversary. diturunkan di bulan Ramadan. Iya. Maka kalau bisa bulan Ramadan ini kita juga muliakan Al-Quran. Lalu kemudian berbuat baik. Kalau tidurnya aja dapat pahala segitu banyak, apalagi beribadah, apalagi ikut belajar, apalagi kuliah, apalagi bekerja. Jadi tidak ada kata untuk menyanyiakan bulan Ramadan hanya untuk tidur. Jadi sayang itu teman-teman kalau kalian berpuasa hanya untuk tidur. Nah, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tapi kita jangan sampai dari awal kita sahur sampai berbuka puasa malah kita tidur. Dipersayangkan saat bahwasannya pada bulan Ramadan ini adalah tadi anniversary-nya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, 17 Ramadan gitu saja. Nah, itu diturunnya Al-Quran. Bahwasannya kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan untuk melipat gandakan pahala kita, pahala puasa kita, pahala ibadah kita saat melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Apa saja manfaat psikologis dari berpuasa? Nah, seperti itu Ustazah. Baik. Apa sih manfaat psikologis dari aspek psikologis terkait dengan puasa? Iya. Puasa itu adalah sekali lagi ya ibadah zahir dan ibadah batin. Dalam bulan Ramadan ini orang yang lapar, orang yang haus itu biasanya lebih sensitif. Ya. Istilah kata tuh ada tuh bahasanya kalau lagi lapar jadi resek. Iya, betul Ustazah. Nah, justru Allah sangat mengenal hambanya. Allah sangat mengenal makhluknya. Oleh karena itu Allah minta bulan Ramadan itu sebagai klinik pengobatan kita. Nah, kalau kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan kondisi perut lapar, namun tetap bisa menstabilkan emosi, ya, itu kita kalau lulus nih dari sekolah ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, gak gampang marah, gak gampang emosinya naik turun di luar bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan aja kita sudah dilatih seperti itu yang pertama, ya. Bulan puasa dalam keadaan lapar dan haus, emosinya kita tidak stabil, tapi kita diminta untuk tetap menahan diri. Iya. Lalu yang kedua, kita dilatih itu tidak suka berbohong. Ya, misalnya kita tuh kadang-kadang nggak sengaja berbohong tapi nggak inget gitu ya. Karena saking seringnya mungkin sampai kemudian bohongnya berapa kali nggak inget. Jadi setiap kali berbicara itu selalu ada kata-kata bohong. Maka dalam bulan puasa, berbohong itu bisa membatalkan pahala puasa. Ya, maka orang yang berpuasa perkataannya selalu benar. Nah, dan yang ketiga, bulan Ramadan itu vibes-nya beda banget. Orang-orang itu semuanya pada pingin untuk berlomba-lomba nih buat sedekah. Ya, kalian mungkin di teman-teman mahasiswa nih paling suka cari sahur on the road. Iya, betul Ustazah. Takjil gratis. Ya. Kalau nggak bulan Ramadan nggak ada. Kenapa? Karena katanya orang yang kalau memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ya. Kebiasaan pembiasaan itulah yang mahal. Kita yang biasanya bangun mungkin subuh mepet-mepet waktu sama isyraq. Tapi kalau bulan Ramadan kamu nggak bangun pagi, kamu nggak makan tuh, nggak dapat sahur tuh. Lemes lah kita seharian, maka mau nggak mau tubuh yang kita kebiasaan tidur ini dibangunkan untuk sahur. Masa udah sahur langsung tidur eman-eman, sholat tahajud kita, subuh berjamaah kita, tidurnya ibadah kita, ya. Kegiatan kita ibadah kita, ya. Ritme inilah yang 1 bulan itu kemudian dibiasakan dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu sangat nikmat, sangat luar biasa, nggak didapati
sholat jamaah. Kalau di luar Ramadan mungkin jamaah cuma satu saf atau mungkin berapa biji, ya imam satu orang, iqamah satu orang, ya sholat juga satu orang. Ya. Tapi kalau bulan Ramadan, masya Allah masih penuh. Kenapa? Karena semuanya pada cari pahalanya untuk dilipat gandakan. Kalau sholat jamaah ada 27 derajat, bulan Ramadan 27 kali ratusan lagi pahalanya. Nah, sehingga kalau dikatakan apa sih manfaat psikologisnya? Pembiasaan dalam ritme untuk kehidupan atau ritme hidup yang lebih sehat, yang lebih baik pada saat bulan Ramadan. Nah, dan salah satu ya Mas Dani, tanda bahwa Ramadannya seseorang itu diterima adalah bahwa setelah bulan Ramadan itu dia itu perilakunya menjadi lebih baik, kan begitu? Kok bisa lebih baik? Karena dia terbawa dengan ritme pembiasaan pada saat bulan Ramadan. Ramadan dia kebiasaan bangun subuh, bangunnya bangun pas sahur misalnya. Setelah Ramadan, pas lebaran dia juga masih terbawa itu misalnya. Seandainya kebiasaan Ramadan dia bawa kepada kebiasaan 11 bulan selanjutnya, maka itulah kemudian menjadi dampak psikologis daripada Ramadan. Gini Ustazah, biasanya ada orang ini, biasanya di bulan Ramadan dia melakukan hal tersebut. Pas waktu bulan Ramadan, sahur bangun nih. Bangun sahur, makan, dan 1 bulan penuh seperti itu. Dan di luar bulan Ramadan, dia melakukan hal yang di luar itu. Pokoknya melupakan hal yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Yang awalnya dia bulan Ramadan itu bangun subuh, dan dia di luar bulan Ramadan, akan tetapi sekarang dia malah bangunnya siang hari, sholat subuh disambung sama sholat duha gitu misalnya Ustazah. Itu apakah nggak kena dampak psikologisnya atau bagaimana, atau dari orangnya sendiri? Ya sebagaimana kita kembalikan pada pembahasan yang awal, itu artinya bahwa orang tersebut mungkin masih berpuasa secara zahir tapi tidak berpuasa secara batin. Oh iya. Jadi bukan betul. salah Ramadannya atau kita katakan Ramadan tidak berdampak, tidak. Tapi orang tersebut atau misalnya seorang Muslim tersebut mungkin belum memaknai Ramadan pada mestinya, semestinya. Tapi kalau seandainya seorang itu sudah, istilah kata itu sudah kena klinik Ramadan dan kemudian dia sehat, dia sudah benar, maka insya Allah kebaikan itu akan berlanjut pada 11 bulan selanjutnya. Iya. Ramadan, kata Rasulullah, ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan itu akan sebagai penggugur untuk Ramadan sebelumnya. Jadi dari Ramadan ini kalau kita berhasil, Pak, insya Allah dosanya kita diampuni sampai ketemu Ramadan selanjutnya. Gimana tuh rasionalnya diampuni Ramadan sekarang sampai Ramadan depan itu? Karena dia membawa kebiasaan Ramadan ke bulan-bulan selanjutnya. Maka 11 bulan selanjutnya seakan-akan sama seperti Ramadan. Maka dosanya diampuni seperti itu sampai Ramadan selanjutnya. Iya. Berarti teman-teman, kalau kalian di luar bulan Ramadan itu tidak terkena dampak psikologisnya pada saat kita melakukan puasa Ramadan, bangun subuh pada saat bulan Ramadan, berarti teman-teman secara tidak langsung atau secara langsung melakukan puasa hanya secara zohirnya saja, akan tetapi tidak melakukan puasa secara batinnya saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadinya kita tidak terkena dampaknya di bulan-bulan berikutnya, ke 11 bulan ke depannya tidak merasakan hal seperti itu. Nah, pokoknya kita langsung lanjut nih ke pertanyaan dari teman-teman yang ketiga. Yang ketiga di sini ada pertanyaan, bagaimana keterikatan antara puasa dan pengendalian diri bisa menjadi faktor perubah perilaku, Ustazah? Bagaimana keterikatan antara puasa dan pengendalian diri bisa menjadi faktor perubah perilaku? Oke. Baik, terima kasih Mas Dani atas pertanyaannya. Ya. Pertanyaan ini juga kemudian menggarisbawahi atau menekankan, menguatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, bahwa pada bulan Ramadan mental kita, pembiasaan kita itu dilatih untuk recovery. Jadi istilahnya tubuh yang capek 1 bulan kerja makan terus, itu pada bulan Ramadan diistirahatkan dengan puasa. Lisan kita yang 11 bulan yang lalu mungkin capek juga, ya ribet, ya bohong, ya marah dan seterusnya, 1 bulan ini diistirahatkan. Iya. Mata kita yang kemudian mungkin melihat sesuatu dengan syahwat, tapi pada bulan Ramadan mata kita dibiasakan untuk tidak boleh melihat.
pembiasaan itu adalah suatu aktivitas psikis yang sulit dilakukan kalau bukan bulan Ramadan. Mengapa saya katakan seperti itu? Pada saat bulan Ramadan, lingkungan itu mendukung. Jadi lingkungan itu mendukung untuk berbuat seperti itu. Di luar bulan Ramadan, kalau misalnya kita lagi supaya nggak ada puasa, terus tiba-tiba kita puasa, itu kan godaannya besar nih, karena nggak sama-sama. Tapi kalau satu kelas semuanya berpuasa, itu bawaannya malah senang karena kita bisa nih bareng-bareng puasa, saling menjaga dan juga sehingga kebiasaan-kebiasaan kayak misalnya orang kebiasaan tidurnya bangunnya siang, terus tiba-tiba disuruh bangun pagi. Nah, pembiasaannya kan sulit ya Mas ya. Ramadan mendidik kita, sekolah kita ya untuk memperbaiki itu. Sehingga sangat terikat sekali antara pembiasaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan itu menjadi alat untuk merubah diri kita, mengupgrade diri kita untuk 11 bulan berikutnya. Ya. Berarti puasa ini menjadi keterikatan kita pada bulan puasa, bisa menjadi keterikatan kita ke 11 bulan yang akan datang, teman-teman. Dari cara kita berperilaku, cara kita memandang, dan cara kita berbicara. Nah, dari 3 pertanyaan tadi dari teman-teman, kesimpulannya yang bahwasannya awal itu puasa bisa mempengaruhi perubahan perilaku kita. Dengan adanya berpuasa, kita bukan hanya menahan haus dan lapar, akan tetapi puasa itu bisa mengubah perilaku kita. Perilaku dengan cara bersikap, dengan cara berbicara, dengan cara melihat, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ini ada manfaat psikologis dari berpuasa. Manfaat psikologis dari puasa itu banyak banget, teman-teman. Tadi yang dijelaskan oleh ustazah kita, Ustazah Diah Dina Aminata, bahwasannya manfaat psikologis daripada bulan puasa ini banyak banget. Pokoknya tadi udah dijelaskan daripada Ustazah Diah Dina Aminata. Yang ketiga, bagaimana keterikatan antara puasa dan pengendalian diri bisa menjadi faktor perubahan perilaku. Memang benar bahwasannya di bulan Ramadan keterikatan perilaku kita itu bisa terbawa ke 11 bulan berikutnya, teman-teman. Dari perilaku yang awalnya kita berperilaku buruk nih, teman-teman, kena dampaknya bulan puasa. Kita di bulan puasa berperilaku yang baik, dan 11 bulan berikutnya kita berperilaku yang baik, teman-teman. Dari kita yang berperilaku ngomongnya nih asal-asal keluar aja, sekarang bisa lebih disaring, melihat kemana-mana, matanya nih kemana-mana, sekarang bisa lebih disaring nih matanya, nggak ngelihat ke kanan kiri, pokoknya tidak melihat hal-hal yang buruk, teman-teman. Mungkin demikian dari podcast pada Ramadan kali ini. Ada kata-kata penutup nih dari Ustazah, closing statement mungkin ya, untuk menyemangati penonton untuk Ramadan berikutnya, seperti itu, Ustazah. Ramadan adalah waktu yang mahal, bagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Ramadan adalah syahrul ummah. Ramadan adalah momennya untuk umatnya Nabi Muhammad, maka kita harus berlomba-lomba untuk terus mendapatkan pahala-pahala, diskon-diskon dosa, pengampunan dosa, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Poin yang kedua adalah bahwa dalam tubuh kita manusia itu kita terdiri daripada roh dan jasad. Kalau kita sudah mengistirahatkan jasad kita juga harus mengistirahatkan rohnya kita. Maka puasa memberikan istirahat untuk roh dan jasad pada saat yang bersamaan. Jangan bingung untuk mencari healing di tempat-tempat lain, berpuasalah. Masuki Ramadan, gunakan Ramadanmu dengan baik, itulah healing, penyembuhan yang sebenarnya, sebab rohmu dan jasadmu keduanya sedang diobati. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Ustazah. Jawaban dari Ustazah ini cukup menjawab ya dari teman-teman, dari awal hingga akhir pertanyaan, yang ditutup dengan kita jangan jauh-jauh ini healing pada saat bulan Ramadan. Kita hanya mencari apa yang ada di bulan Ramadan untuk menambah akan pahala kita. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian podcast dari saya, Dani Alfiriandi, dan Ustazah Diah Dina Aminata selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Malang. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.